Ya, jadi kembali ke pohon filogenetik ya. Jadi namanya pohon ya, ada akarnya, ada batang, ada daun-daunnya. Ini sama di sini juga, jadi ada akarnya, ada cabang-cabangnya, cabangnya, kemudian ini disebut internal node ya, karena dia letaknya lebih ke ujung. Ya. Jadi ini juga internal node. Ini adalah terminal. Terminal itu yang paling ujung. Terminal itu takson-taksonnya tadi. Nah, jadi ini daun kalau diibaratkan di pohon yang sesungguhnya ya, maka ini terminal node ini adalah daun-daunnya. Oke, ini juga sama sebenarnya, ini hanya definisi saja ya. Jadi ini adalah akarnya ancestral node, jadi yang paling tua, jadi nenek moyangnya di sini. Kemudian ini percabangan cabang-cabangnya. Ini adalah internal node, internal node, internal node. Lalu ini terminal node. Nah, ini hanya menjelaskan bahwa ada juga orang yang menuliskan seperti ini ya. Jadi ini namanya Newick ya, yang dia formatnya adalah menggunakan dalam kurung. Ya, jadi misalnya ini A dan B kan dia dekat ya, kemudian C dan D dia ini sister taksa, ini sister taksa. Maka ditulisnya ini ada kurung luarnya, kemudian dalam kurung A dan B, kurung tutup ya, kurung buka C dan D, kurung tutup. Nah, kalau yang di sini kan A dan B-nya yang dia sister, lalu ini kan sendiri C dan D-nya sendiri-sendiri ya. Jadi di sini eh, kurung buka lagi A dan B karena ini adalah dekat. Kurung tutup, baru kemudian C dan D. Nah, yang ini A dan B dekat, kemudian C lebih jauh tapi dia punya nenek moyang bersama di sini kan. Eh, untuk A, B, C ya, makanya ini kurungnya ada juga yang mengurung A, B, dan C bersama-sama. Kemudian baru D yang terakhir. Nah, kalau di sini jadi A dan B nih, sister A dan B, kemudian C, lalu D. Nah, ini sama tadi kita sudah membahas mengenai outgroup ya. Jadi outgroup itu adalah takson outside the group of interest. Jadi di luar dari yang kita eh, selidiki gitu, yang kita teliti. Yang kita teliti itu disebut sebagai in-group. Ini tadi sudah juga ya. Jadi ini adalah common ancestor untuk A dan untuk B. Ini A dan B ini sister. Ini C ini sebagai outgroupnya dia. Nah, data genetik itu dapat berupa sequence ya seperti ini. Jadi saat kita mengirimkan produk PCR, misalnya kita kirim ke fasilitas sequencing, kita akan mendapatkan data seperti ini. Jadi kita mendapatkan kromatogramnya, terus kita mendapatkan juga basa-basanya di sini. Nah, kalau diperhatikan di sini mudah-mudahan kelihatan ya, ini ada N. N ini artinya nukleotida. Jadi dia tidak bisa dibedakan apakah dia adenin, guanin, sitosin, timin, karena di sini kromatogramnya pun numpuk. Ya. Jadi biasanya kalau yang ada N-nya ini kita hilangkan. Misalnya kita bisa delete sampai sampai 20 gitu misalnya kita delete di sini. Terus yang belakang ini juga kalau dia tidak terbaca dengan baik ya di delete ujung-ujungnya. Nah, data sequence itu eh, mengalami pengolahan nantinya ya.
Jadi kalau kita misalkan punya data seperti ini ya, jadi sekuen 1, sekuen 2, ini kan sekuen 1 dan 2-nya sama persis ya. Tapi kemudian di kejadian yang nomor 2, pada sekuen 1 ini terjadi delesi, di G-nya guaninnya hilang, kemudian pada sekuen 2 terjadi insersi, jadi masuklah 3 basa ya, guanin, timin, dan adenin. Ya, maka dia akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi yang atas ini ada G-nya yang hilang, harusnya kan CA, G di sini di gap yang kosong ini harusnya ada guanin, tapi guaninnya kan hilang, delesi. Lalu di yang nomor 2 ini dia ada insersi GTA. Jadi ada GTA dan G-nya kan masih tetap, yang G-nya hanya di sini aja yang dia delesi. Nah, kemudian ini harus di alignment namanya. Jadi ini alignment ya. Jadi disejajarkan. Kalau di alignment ini dia akan mencari sekuen-sekuen yang sama. Jadi dia berusaha memaksimalkan agar uh, dicari sekuennya yang sama. Ya, misalnya kalau awalnya kan seperti ini, maka setelah alignment dia akan menjadi seperti ini. Jadi C dengan C, C dengan C, A dengan A, T dengan T, lalu dicari dah yang sama. Jadi C dengan C di sini. Ini kan karena dia tadi ada insersi, jadi yang atas maka akan kosong di sini. Lalu G di sini yang atasnya ya akan kosong. Sedangkan ini sama, ya. Jadi dia sequence alignment ini memasangkan ya, mencari semaksimal mungkin yang sama. Nah, yang tidak sama dia akan buat gap-gap seperti ini, jadi strip-strip seperti ini. Nah, nanti dengan melakukan alignment itu kita bisa melihat hubungan kekerabatan, jadi mana dekat dengan yang mana. Jadi kalau dia balik lagi ke sini ya, jadi kalau dia semakin banyak lah ada gap-gapnya, maka dia berarti semakin jauh antara sekuen yang satu dengan sekuens yang lainnya. Nah, taksa itu kan nih ujung-ujung ini ya, daun-daun tadi itu. Itu taksa kalau dia banyak, takson kalau dia tunggal. Ya, taksa itu digrupkan oleh apomorfis ya. Jadi ada karakter yang kita sebut apomorfis atau karakter yang diturunkan ya, yang unik untuk spesies tertentu. Ya, jadi misalnya gambar seperti ini ya, maka ini ya karakter yang ada di sini itu dia adalah apomorfi untuk semuanya, untuk B, C, D, E dan F. Ya, karena karakter itu terletaknya di sini. Kemudian kalau karakter ini dia apomorfis untuk taksa D, E, dan F. Kemudian kalau ini dia ya apomorfis ya untuk E dan F. Lalu ini dia apomorfis untuk B dan C. Yang ini apomorfis untuk D. Jadi untuk B, C, D, E, F dia punya karakter ini semua. Sedangkan untuk B dia punya karakter yang ini. Terus C dia punya karakter ini ditambah yang ini. Kemudian kalau D ya, dia memiliki karakter ini dan yang ini. Ya, sedangkan E dan F dia punya karakter ini. Jadi dia berbagi karakter yang ini. Nah, karakter-karakter itu bisa
dipetakan seperti ini dah. Dengan memetakan seperti ini kita bisa tahu bahwa oh yang B itu memiliki karakter 1, 2, 3, sedangkan C punya 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini adalah hasil dari penelitian saya ya. Jadi saya mengerjakan leukadendron seperti tadi saya sempat ceritakan di depan. Jadi ada banyak spesies dari leukadendron, kemudian ini Leucospermum yang saya gunakan sebagai outgroupnya. Jadi dia sebagai pembanding terhadap in-group. Ya, nah ini yang digunakan bukan sequencing ya. Kalau gambar yang tadi ada ATGC, ATGC itu kan hasil dari sequence. Nah yang ini saya menggunakan fragmen. Jadi ini fragmen dari DNA. Nah, kemudian nanti bisa di-skor. Jadi ini misalnya yang Leucospermum ini tidak ada pita DNA-nya ya, kita skor sebagai 0. Di sini ada, kita skor sebagai 1. 1, kemudian ini 0 juga. Nah, kemudian 1 gitu. Nah, begitu seterusnya. Ini semuanya ada ya, berarti semuanya 1 di sini. Nah, sehingga karakter-karakter itu ya karakter 01, 01 itu nanti kita akan bisa petakan. Jadi kita mendapatkan hasil pohonnya ini dari software. Ya, kita tinggal masukkan 01, 01, 01 tadi itu, maka kita akan mendapatkan pohon seperti ini. Tetapi karakter-karakter yang nomor-nomor ini dibentuk atau dibuat secara manual. Ya, kitalah yang menentukan bahwa oh ternyata eh, karakter nomor 17 ini dimiliki oleh semua yang ada di sini. Yang ini. Sedangkan yang Maori ini tidak punya karakter yang 17 karena dia letaknya di sini karakter 17-nya. Kemudian untuk yang kelompok yang ini, yang A, dia punya karakter 31, 36, 40, 45. Ya, semuanya punya itu. Ya. Kemudian kalau untuk linivolume dia punya 31, 36, 40, 45, 14, 20 ya. Jadi itu dipetakan secara manual dengan cara mengidentifikasi karakter-karakter yang dimiliki. Yang mana yang dia dibagi bersama gitu, dimiliki bersama. Oke, nah kita lanjutkan dengan phylogenetic diversity ya. Jadi ada istilah phylogenetic diversity. Ini memang hal yang baru ya. Jadi tidak tidak banyak juga orang yang mempelajari mengenai phylogenetic diversity. Tetapi seperti kata saya, dia sudah mulai sekarang ini digunakan untuk menentukan prioritas-prioritas di dalam konservasi. Ya. Ini phylogenetic diversity ini merupakan suatu ukuran biodiversitas yang melibatkan perbedaan filogenetik antar spesies. Jadi dia melibatkan perbedaan filogenetik antar spesies. Nah, dia dilihat dari panjang cabang ya. Jadi dia untuk mengukur phylogenetic diversity itu ditentukan dari panjang cabangnya.